Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Semoga anak-anak ini tetap sehat selalu ya, dan selalu tetap semangat belajar di rumahnya. Nah, hari ini kita kembali lagi akan belajar tematik bersama Miss Anissa. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak Miss juga diberi kemudahan dalam menerima pembelajaran hari ini. Amin. Nah, langsung saja Nanda, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Hari ini Ananda, kita akan belajar tema 6, subtema 4, merawat tumbuhan, masuk ke pembelajaran 2 dan 3. Nah, mari kita mulai ya Nanda. Halaman sekolah sangat indah. Banyak tanaman hijau terawat. Semua siswa wajib menjaga dan merawat tanaman yang ada. Tanaman tidak boleh dirusak dan diinjak. Merawat tanaman di sekolah adalah hal yang harus dilakukan semua siswa. Tanaman di halaman sekolah membuat sekolah tampak indah. Tanaman di halaman sekolah juga jangan diinjak. Jangan pula membuang sampah di halaman sekolah. Jika tanaman diinjak, tanaman akan rusak. Halaman sekolah tidak akan tampak indah lagi. Membuang sampah di halaman sekolah membuat lingkungan tampak kotor. Membuat lingkungan sekolah bersih dan indah adalah kewajiban semua siswa. Nah, isi dari teks ini Ananda adalah kita harus menjaga dan merawat tanaman yang ada di sekolah. Merawat tanaman di sekolah adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh semua siswa. Nah, berikut Ananda, pentingnya menaati peraturan untuk merawat tanaman sekolah. Di sini misalkan memberikan contoh beberapa aturan dalam merawat tanaman di sekolah. Nah, yang pertama adalah tanaman di halaman sekolah tidak boleh diinjak. Yang kedua, tidak membuang sampah di halaman sekolah. Menaati peraturan merawat tanaman di sekolah membuat lingkungan sekolah bersih dan indah. Dan semua aturan ini Ananda merupakan kewajiban dari semua siswa. Sudahkah Ananda melakukan kewajiban Ananda dalam merawat tanaman di sekolah? Misalkan tentu sudah ya Ananda. Dimanapun kita berada, baik di rumah ataupun di sekolah, ketika melihat tanaman maka kita harus rawat. Tidak boleh merusak ataupun menginjak tanaman tersebut. Selanjutnya Nanda, ayo kita baca percakapan berikut ini dengan menggunakan nada dan intonasi yang tepat. Lina berkata, "Dayu, bunga matahari yang kutanam sedang berbunga." Dayu menjawab, "Pasti bagus sekali. Bolehkah aku datang melihat?" Lina menjawab, "Tentu saja boleh." Dayu bertanya lagi, "Siapa yang merawatnya setiap hari, Lina?" Lina menjawab, "Aku dan ibuku bergantian menyiramnya setiap hari." Selanjutnya, Dayu bertanya lagi, "Di mana kamu menanamnya?" Lina menjawab, "Aku menanamnya di halaman belakang rumahku." Dayu bertanya lagi,
Apa saja yang dibutuhkan agar bunga matahari bisa tumbuh? Lina menjawab, tanah yang subur, air, sinar matahari, dan pupuk. Kapan kamu datang ke rumahku? Dayu menjawab, sore ini setelah pulang sekolah. Lina menjawab, baiklah, sampai nanti Dayu. Nah Nanda, kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan yang sudah kita baca tadi bersama Nanda? Ayo, bisakah Nanda menemukannya? Sudah Nanda? Nah mari kita bahas ya. Kata tanya yang terdapat pada teks percakapan tersebut adalah yang pertama, bolehkah? Kemudian yang kedua, siapa? Ketiga, di mana? Keempat, apa? Dan yang terakhir ada kata tanya, kapan? Nah, ingat Nanda, awali kalimat tanya dengan kata tanya dan akhiri dengan tanda tanya. Nah, dalam menentukan kalimat tanya Nanda, perhatikan kata tanyanya dan perhatikan akhir kalimatnya. Jika di akhir kalimatnya ada tanda tanya, maka itu adalah kalimat tanya. Nah, berikutnya Nanda, di sini kita akan membuat pertanyaan yang sudah ada jawabannya. Bagaimana caranya? Nah, mari kita perhatikan ya Nanda. Di sini jawabannya adalah Ibu Dayu menanam berbagai bunga di depan rumah. Nah, kata kunci dari jawaban ini Ananda adalah di depan rumah. Ini menunjukkan keterangan tempat. Maka kata tanya yang bisa kita gunakan dalam jawaban ini Ananda adalah di mana. Maka pertanyaannya adalah, di mana Ibu Dayu menanam berbagai bunga? Nah, sesuaikan Ananda pertanyaan dengan jawabannya. Selanjutnya yang kedua, jawabannya adalah Ayah Dayu yang menanam buah dan sayur. Nah, kata kuncinya Ananda adalah Ayah Dayu. Ini menerangkan nama orang. Maka kata tanya yang bisa kita gunakan adalah siapa. Pertanyaannya Nanda adalah siapa yang menanam buah dan sayur? Maka jawabannya sesuai Nanda. Ayah Dayu yang menanam buah dan sayur. Selanjutnya, di sini jawabannya Nanda adalah semua tanaman disiram setiap hari. Nah, dari jawaban ini Nanda kita lihat kata kuncinya adalah setiap hari yang menerangkan waktu. Maka kalimat tanya yang bisa kita buat berdasarkan jawaban ini Nanda adalah kapan tanaman disiram? Maka jawabannya sesuai kan Ananda, yaitu semua tanaman disiram setiap hari. Itulah cara dalam menentukan pertanyaan berdasarkan jawaban yang tersedia. Kita harus lihat dalam jawaban tersebut menerangkan apa. Apakah menerangkan waktu, tempat, ataupun orang. Nah, dari situlah baru kita bisa tentukan pertanyaan apa yang sesuai dengan jawaban yang ada. Oke, Nanda? Selanjutnya, kita akan belajar tentang kreasi. Kreasi berupa hiasan yang dapat dibuat dari berbagai bahan buatan. Berikut, Miss akan berikan beberapa contoh hasil dari sebuah kreasi. Nah, yang pertama Nanda adalah kreasi seperti ini. Kreasi ini terbuat dari bahan plastik. Kemudian yang kedua, ada kreasi bunga yang terbuat dari bahan tisu. Dan gambar yang terakhir adalah kreasi bunga yang terbuat dari bahan kertas. Nah, berikut Miss akan memberikan video membuat kreasi dari berbahan plastik. Nah, mari kita simak bersama ya Nanda.
Selanjutnya Nanda, kita akan membandingkan berat dari benda. Nah, tanda seperti ini Ananda menunjukkan lebih besar. Kemudian, tanda seperti ini artinya menunjukkan lebih kecil. Dan tanda ini menunjukkan sama dengan. Nah, ingat Ananda, dalam membandingkan berat benda, syaratnya adalah satuan dari berat benda harus sama. Ons harus sama dengan satuan ons, kemudian kilogram harus sama dengan satuan kilogram, dan gram harus sama dengan satuan gram. Nah, mari kita lihat contoh berikut ini Ananda. Nah, di sini Ananda kita akan membandingkan mangga yang berat 5 kg dengan mangga yang seberat 1 kg. Nah, dalam membandingkan kedua berat mangga ini Ananda, kita harus lihat satuannya. Nah, di sini satuannya kilogram, kemudian di sini juga satuannya kilogram. Berarti sudah sama kan Ananda satuannya? Maka yang kita bandingkan adalah 5 banding dengan 1. Apakah 5 lebih besar atau lebih kecil dari 1 Ananda? Iya, betul. Lebih besar. Maka dari sini Ananda dapat kita ketahui mangga 5 kg lebih besar daripada mangga yang 1 kg. Kemudian contoh selanjutnya Nanda, di sini kita akan membandingkan benda dengan berat 25 ons dengan benda dengan berat 2 kg. Nah, pertama yang kita lihat Ananda adalah kedua satuan berat benda. Yang satu satuannya adalah ons dan yang satu lagi satuannya adalah kilogram. Nah, berarti tidak sama kan Ananda satuannya? Maka yang harus kita lakukan Ananda dengan menyamakan satuan dari kedua berat benda ini. Yang kita ubah adalah satuan kilogram. Kita mengubah kilogram ini menjadi satuan ons. Nah, masih ingat kan Anda bahwa 1 kilogram itu sama dengan 10 ons? Maka 2 kilogram sama dengan 2 dikali 10. Berapa Nanda? Iya, betul. 20 ons. Nah, sudah sama kan satuannya Nanda? Nah, dari sini dapat kita bandingkan Ananda, apakah 25 ons ini lebih besar atau lebih kecil daripada 20 ons Ananda? Iya, betul, lebih besar. Maka berat benda yang pertama 25 ons lebih besar dari berat benda yang kedua yaitu 2 kg. Nah, bagaimana Nanda? Mudah bukan? Semoga Nanda dapat memahaminya dengan baik ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh Ananda dengan baik. Ananda, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan ya Nanda, dan jangan lupa untuk selalu mengerjakan sholat 5 waktunya. Nah, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.